Iya, nggak apa-apa. Stand up, please. Oke, Ina, Udah. mau turun lagi? Nah, Nggak kelihatan penting. tuh. Oke. Kalian ini tadi Mika itu mau masuk ke dashboardnya Algonova kok susah ya, Miss? Iya, setelah ini dibantu ya. Oh iya, kalau tadi siang itu nyobain bisa masuk, Hmm. tapi kalau yang sore ini yang rada susah nyambungnya. Putih gitu kata tampilannya. Jadi, uh, muncul awal Mikael ininya, Heeh. profilnya sebentar terus putih semua, Miss. Oh iya, emang lagi gangguan, Bu. Oh memang ya, Miss ya. Oh Iya. iya. Oh, oke. Ya, terima kasih, Miss. Iya. Sayang ini nanti dashboardnya ya gini. Ini, oke. Halo, nama panggilannya Mikel. Mika, Gimana? Mika. Mika? Mika. Ya. Oke, Mika. Kirain Mikel. Kenalan dulu Mikel. Nama lengkapnya siapa, terus umur berapa, terus dari mana asal kotanya. Ya. What's your name? Full name. Your full Oh, name. Mikael Alessandro Setiawan. Apa itu umurku ini? Berapa? 9. Eh, nice. Masih nggak tahu. Masih nggak tahu. Maaf Lebih ya, Miss. Mika ini bahasa Indonesianya apa? Kurang Oh, lancar. Ya, lebih masih fluent Inggris ya? Iya, sebenarnya. aku bisa bahasa Indonesia tapi masih belum tahu gimana ini. Apa itu dibilang Belum lancar. Belum lancar gitu ya. Tapi paham kalau aku ngomong bahasa Indonesia paham kan ya? Bisa kok, Miss. Bisa Tapi ya? mungkin nanti mungkin dia kalau misalnya kadang karena kosakata bahasa Indonesianya belum terlalu banyak, mungkin dia nanti dicampur bahasa Inggris sedikit sama Mika kalau Iya, iya. ngomong ke Miss nggak apa-apa ya, Miss ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi dia kalau diajak ngomong dong, karena dia bahasa Heeh. Indonesia terus. Where do you from, Miss? Dari Jakarta. Oh, Jakarta. Oke, terima kasih perkenalannya. Iya. Ini sebenarnya temennya ada 3 lagi, tapi semuanya masih di sekolah katanya gitu. Udah Oh gitu. izin. Oke. Iya. Jadi hanya Mika. Ini maksudnya ya. Oke. 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 Jadi hari ini kayak private ya mungkin ya sampai nggak tahu nggak tahu nih sampai jam berapa datang yang lain nih. Oke. Oke. Di sekolah berarti pakai Inggris ya, Mika ya? Iya. Oke. Mungkin nanti kalau pas aku jelasin terus kayak you don't understand, just ask ya. Oke. Iya. Oke. Jadi hari ini tuh kan masih pelajaran pertama, first meet. Jadi kita bakal belajar tentang pengenalan dulu. Jadi pengenalan apa itu artificial intelligence, terus nanti kira-kira kita dalam pelajaran ini ngapain aja. Gitu. Oke. Jadi aturannya ini karena kita masih satu-satu one on one ya. Biasanya kan banyak orang. Biasanya itu kalau kita berbanyak orang, kalau aku lagi jelasin nanti kalian off mic dulu. Habis itu nanti kalau ada pertanyaan baru raise hand. Ada fitur raise hand kan tahu ya di Zoom-nya? Iya. Iya. Karena sendiri jadi kita santai aja nanti misal aku jelasinnya agak kecepetan atau kamu ngerasa kayak gak paham langsung tanya ya. In English. It's okay. Sebelum Oke. itu mungkin ada kamu pernah tahu maybe artificial intelligence pernah pernah tahu mungkin atau pernah membayangkan apa itu? Iya. Iya. Apa yang kamu tahu? It's it's like when it's like a coding that they make Hmm? that it can able to answer anything Oke. like chat GPT. ChatGPT, right? Biasa pakai ChatGPT? Udah sering? My sister do. Gimana? Sorry agak denger. Kakakku pernah. Ah, oke. Kalau kamu?
Masih belum. Oke. Jadi nanti kita bakal sering pakai ChatGPT nih. Karena merupakan salah satu contoh dari artificial intelligence yang paling sering digunakan sekarang. Kan sekarang orang pada pakai tuh kan ChatGPT. Gitu. Nah, jadi kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu yang sering kita temuin kayak contoh-contoh yang di sini. Jadi kayak ada smart speaker, terus ada robot, ada chatbot GPT yang sering kita pakai, terus ada kayak Bukan NPC. ya NPC di video games itu tuh termasuk dari artificial intelligence. Jadi karena dia itu melakukan kegiatannya berdasarkan program yang udah dia dibikin sebelumnya. Kalau NPC itu kayak meaning apa itu non-player character. Iya, jadi dia figuran ya, figuran yang bukan pemain yang kita mainkan kan? Iya. Iya, jadi itu namanya NPC. Sering main game. Mika, main game apa? Ya. Kayak Roblox, Oh, Roblox. Terus? Nintendo, Hmm, atau lebih banyak. oke. Sorry aku lupa nih, belum tanya tadi ya, sorry. Gara-gara bahas ini teman-teman yang ada. Tujuannya Mika ambil kelas artificial intelligence apa kalau boleh tahu? What? What? Your purpose, tujuan, purpose of class in artificial intelligence. The purpose? Yes. Why do I want to choose Yeah, that? why you join this class? I know. Well, ever since when the school had a like a summer class, Yes. I learned something which was called coding. It Ah, was kind of hard since there were many bugs. So I couldn't so sometimes whenever I write the right coding, sometimes it just starts acting weird. what a coding? Coding kan banyak tuh. Like Python. Ah, Python. Jadi tahu ya Python sedikit-sedikit. Yes. Oke. I still don't know how is Python working. Oke. Oke, jadi mungkin aku bakal perjelas dulu tujuan kursusnya dulu ya. Sorry, lupa tadi. Jadi tujuan kursus ini tuh di kelas artificial intelligence ini untuk mempelajari cara menggunakan jaringan saraf atau artificial intelligence untuk menyelesaikan tugas-tugas kreatif sehari-hari dan edukatif. Jadi to help you to ya mengerjakan tugas-tugas keseharian yang kamu lakukan biasanya gitu. Jadi kita akan menemukan kemampuan artificial intelligence itu untuk memperbaiki untuk dorongan tingkat lanjut, artinya untuk kamu menggunakan dengan baik gitu. Terus kita juga bakal nanti itu buat game text, jadi permainan teks yang berjalan di mesin Twine. Ada salah satu tools untuk membuat game gitu. Terus nanti kita juga bikin alur ceritanya, jadi nanti dialognya, terus karakter, location, terus suasana, terus sound, itu juga kita bikin buat berdasarkan artificial intelligence. Terus kita juga bakal membuat permainan papan, terus membuat produk kita itu pakai tools yang namanya Blender, but it's not today. Pertemuan-pertemuan selanjutnya itu kita bahas tujuannya aja ya. Terus kita juga bakal belajar cara menyelesaikan tugas sehari-hari dan tugas edukatif untuk menggunakan AI. Gitu, supaya tujuan kita sama aja dulu ya. Ya. Tuh. Terus jadi kita tadi bahas sampai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi itu adalah teknologi yang mampu menciptakan program komputer yang menyelesaikan tugas intelektual. Artinya tugas artificial intelligence ini hampir sama dengan penggunaan manusia. Ya kan ya, yang sering kita lihat kayak kamu mungkin tanya ke GPT gitu. Itu karena dia jawabannya sesuai dengan jawaban manusia kan?
Tuh, jadi hari ini kita fokusnya ke cari tahu dulu apa itu jaringan saraf buatan, terus gimana dia bisa menciptakan hal-hal baru, terus apa aja yang ada di baliknya. Kita juga cari tahu di mana kamu pernah menemukan jaringan saraf buatan, tapi kamu nggak sadar tuh kalau itu termasuk dari jaringan saraf buatan. Kita juga bakal kenalan sama GPT dan menggunakan untuk berbagai tugas. Oke, kalau lihat gambar shadow ini, kira-kira ini hewan apa, Mika? Kayak kucing dan apa itu Iya, doggy. dog ya. Jadi sama, ini kalau kamu sebutin dia itu kucing sama anjing ya. Jadi kalau menurut AI, kalau kamu tanya shadow-nya tadi itu, dia bakal jawab sama kayak kamu. Dia bakal bahas kalau jawabannya itu anjing sama kucing. Kenapa? Karena sama kayak kamu kan dari kecil udah tahu ya bentuknya dog, bentuknya cat, like kayak gimana gitu. Mereka juga gitu. Jadi mereka itu juga butuh yang namanya information untuk diolah datanya. Jadi dia menghafalkan bentuk-bentuknya itu. Sama kayak kamu dari kecil dia menghafalkan bentuk-bentuk. Oh, cat itu has two ears atau punya empat kaki. Terus untuk anjing itu ada moncongnya gitu-gitu. Jadi dia itu juga sama mempelajari sebuah informasi. I ever showed it. Was it like a shadow of an ice cream? And it showed me that it was it like a cone with a chocolate ice cream. Oke. Jadi ini ada gambar baru nih. Ini salah satu, kalau kamu ngiranya ini apa nih? Kayak bear. Iya, Yang bear ya. kecil. Tapi bearnya agak dia nggak seperti biasanya ya. Nggak yang sering kamu lihat yang agak berdiri gitu kan, dia kayak anjing kan, kayak dog. Iya. Ya, jadi ini salah satu anggota tertua dari keluarga Canidae. Aku kurang tahu nih bacanya gimana ya, ini bahasa ilmiah. Jadi ini biasanya katanya sih gabungan dari anjing sama sukunya bear gitu. Nah, jadi menjelaskan yang tadi, artificial intelligence itu juga menghafal sama seperti kamu, dia punya informasi kalau proporsi tubuh dari seorang anjing tuh kayak gini dan kayak gini gitu. Jadi dia menghafalkan informasi-informasi itu lalu disimpan dan diolah. Dia mengolah lalu mengeluarkan sebuah data bahwa dia bisa memberi nama kalau ini itu anjing, ini itu kumpulan dari beruang sama anjing gitu. Terus juga sama seperti kita kan ada indera. Aku kurang tahu bahasa Inggrisnya apa ya. Indra Praba, tahu nggak? Indra? Aku nggak tahu. Nggak tahu. Jadi itu indera yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari di tubuh kita itu ada 5. Jadi ada indera pengecap, terus ada indera penglihat, ada indera praba, ada indera pendengar, terus ada penciuman. Itu sensor lah, sensor di tubuh kita. Nah, sensor itu kan biasanya pakai neuron ya. Jadi neuron itu menerima, memproses dan menyimpan, mengirimkan informasi tentang dunia di sekitar kita gitu. Nah, sama seperti kita, si artificial intelligence ini juga meniru gitu. Jadi dia itu meniru kemampuan-kemampuan yang ada di manusia ini. Kayak misal kalau kita kan mendengar kan pakai telinga ya. Nah, kalau artificial intelligence itu yang mendengarnya dengan menggunakan mungkin mikrofon gitu. Terus dia juga bisa melihat, kita kan bisa melihat pakai mata tuh. Nah, kalau si artificial intelligence ini dia melihatnya pakai kamera kayak gitu-gitu. Jadi dia sebisa mungkin meniru indera kita gitu. Jadi, sekarang jaringan saraf buatan itu atau artificial intelligence adalah teknologi AI yang meniru kinerja dari brain, otak manusia. Dia meniru semirip mungkin lah dengan kita. Nah, berbeda dengan jaringan saraf punya kita, itu kan membutuhkan banyak contoh ya. Kalau jaringan AI itu, kalau kita kan cuman, karena kita emang sehari-hari dilatih dari orang tua kita, terus dari kehidupan sekitar gitu kan. Nah, kalau AI itu, dia membutuhkan banyak contoh latihan. Jadi dia punya
needs more information. Jadi dia bisa menebak hewan di sebelah kiri ini dengan benar, itu butuh so much, banyak banget, gak terhitung informasinya. Gitu. Nah, dia ini komponen utama yang ada di artificial intelligence. Jadi ada dataset, ada training algoritmanya dilatih, terus ada predictionnya. Jadi data-data yang kukumpul yang tadi aku ngomongin kayak bentuknya anjing gitu, lalu diolah sehingga Nah, kamu menghasilkan bilangin apa kayak apa kamu mau membuat? apa? Was it or like when you tell ChatGPT was Heeh, it what to make? heeh. Yeah, it's like that. You tell them to have what to make, and after that they like try to think like something. What will it look like? Will it look like Mm-mm. Will it look like was it with a creepy face or with a normal face or a funny face? Heeh. Terus? And then after that, once it chooses something that looks polite, Heeh. they start making it, and after that they give the prediction to you like that. Iya. Jadi dari informasi itu diolah, terus dia bikin sebuah prediksi yang bakal dia hasilkan. Itu bener banget. Sorry, ini next aja. Oke, jadi sementara, bentar. Sementara tadi kita udah bahas artificial intelligence itu serangkaian teknologi yang untuk memecahkan masalah intelektual ya, yang meniru fungsi otak brain human. Terus juga ada jaringan saraf buatan, itu teknologi yang meniru fungsi otak manusia. Ada juga dataset kumpulan informasi yang terorganisasi yang digunakan untuk melatih jaringan terlebih dahulu. Jadi dia untuk digunakannya untuk dilatih lah artificial intelligence-nya. Habis itu baru dia menghasilkan data baru atau prediction tadi. Nih, udah sering pakai ini? Netflix, Spotify? Ya, sudah sering lah ya. Jadi mereka itu contoh dari penggunaan artificial intelligence, Mika. Nah, kira-kira nih, ya ke-spill. Kira-kira dari Netflix dulu nih, datasetnya apa? Kumpulan informasi apa yang dia miliki? Siapa nih yang nge-lag nih? Nge-lag barusan, sorry. Nah, aku nih kayaknya nih yang nge-lag ya. Iya. Sorry. Nggak apa-apa. Oke, coba apa kira-kira kumpulan dataset atau kumpulan informasi dari Netflix? I think that the data set of the idea of the logo is that they make like a tiny black rectangle square with a thick text saying Netflix. Oke, bukan bukan data dari logo ya, tapi penggunaan Netflix-nya. Kamu kan menggunakan Netflix tuh. Untuk apa? Pakai Netflix kan buat nonton film ya? Iya. Ya, kira-kira dari menonton film itu kira-kira Netflix punya data apa aja? Ya. Kumpulan informasi apa? What's information in Netflix when you watch movie? What information? Oke, jadi Netflix? informasi apa yang kamu dapatkan ketika menonton film? Was it like how you searching up the movie you want to? Yeah, right. Betul or banget. like a sliding row which you can able to see other movies without searching it up. Yes. And also and one more, which is was it 4 rows for was it for one of your favorite choices from Netflix or anything? Ya, benar banget. Good job. Jadi kumpulan informasinya itu atau information in
Netflix apps itu adalah film-film, movie-movie you ever watch. Jadi kayak misal kamu, what you like movie about genrenya mungkin? I ever seen Obelix. Obelix, I don't know. I don't know. I think it's Obelix. I don't know. But I know Genre. it, except Itu I don't know how to say it. itu judul atau genre? Judul ya? Yeah. Coba genre apa yang suka? Action mungkin? Apa Like mungkin? what action? Like what action I like? Enggak, genrenya. Genre kayak misal animation atau mungkin action Animation. atau mungkin romance atau mungkin ya, kan banyak genre. Cartoon. Kartun. Kalau yang tadi kamu sebutin tuh kartun. No, it was like a 3D animation. Oke. Jadi misal kamu suka nonton yang action-action gitu ya, misalnya Tom Cruise misal gitu. Nah, nanti dari itu kan sebuah informasi kan, sebagai dari Netflix itu dia itu punya informasi nih kalau Mika nih suka action, seumpama ya, misalnya ya. Jadi seumpama Mika ini suka action nih gitu. Nah, nanti si jaringan saraf buatan Netflix ini dia akhirnya menampilkannya di halaman home, dia bakal menampilkan yang action-action karena kamu sering nonton action-action kan? Nah, itu namanya yang dihasilkan, yang ditampilkan di home itu, rekomendasi-rekomendasi itu yang dinamakan dengan prediksinya. Gitu. Jadi datanya itu film apa aja yang you ever watch, itu dataset, terus prediction-nya adalah recommendation film, movie yang akan kamu tonton, yang belum pernah kamu tonton. Oh, like was it like when you watch something that's based like on cartoon or something? Yeah. Try to find something that is like a cartoon. Yeah, like interesting for you, right? In home? Ya, Yeah, jadi itu adalah penggunaan artificial intelligence. Nah, kalau Spotify hampir mirip nih. Spotify kira-kira dataset sama prediction-nya apa? The data setnya ada kayak apa itu whenever you want to find your music, you can able to search it up, or if you found the lyrics except you don't know what is the movie name. Yes. The song. By looking at. So you take a picture of it and then it'll try to know what song is it. And Yes. and after that you can able to have your song. Ya. Like that. Ya, benar. Jadi datasetnya itu kumpulan informasi atau musik favorit kamu, terus nanti prediction-nya itu saran lagu, recommendation song for you. Gitu. Terus ini contoh peramalan cuaca ya. Weather-nya ya. Iya, jadi pengamatan cuaca dalam waktu panjang kan. Terus ya prediction-nya dia ramalan cuaca. Jadi cuaca untuk tomorrow they will know, right? Oke. Terus ini contoh-contoh lain dari penerapan AI atau artificial intelligence yang sering kamu temui, mungkin kamu punya Instagram nggak? Iya. Ya, jadi ada Reels kan, yang biasanya Reels itu yang ketampil yang sering kamu tonton gitu. Misal kamu sering nonton kartun, ya pasti yang ketampil juga kartun gitu kan, yang kamu sering like kartun gitu. Tuh, terus ada Uber Eats, terus ada YouTube juga. YouTube sering nonton apa di YouTube? YouTube ada banyak yang kayak tutorial, ini kartun, dan even funny video. Iya, jadi nanti yang ketampil in home sama ya, yang sering kamu tonton itu biasanya ya. Jadi kamu pengen nonton terus kan? Enggak juga. Oke. Bisa ke platform tadi? Belum bisa ya? Coba masuk lagi. Mau cek kalau bisa. Apa? Gimana? Aku mau cek dulu kalau bisa. Oke. Masih putih. Masih putih. Coba di reload ini.
reload. Oh, dulu lagi loading terus a split second aku bisa lihat sedikit, tapi menjadi putih lagi. Ya berarti masih ini ya, masih error. Wait. Kenapa picture-nya yang kayak island-nya kan? Kenapa kayak AI dong? Apa? Kenapa picture-nya yang apa itu namanya? Tunggu. Feature Yang mana? ini. Kenapa? Kenapa kayak AI? I don't know. Aku nggak ikut bikin ini. Aku dari sananya ya. Mungkin supaya kan kebanyakan muridnya kan anak kecil ya. Jadi mungkin ya biar tertarik gitu animasi gitu Karena bentuk. kenapa? Karena looks so AI dong. I don't know. Oke, aku jelasin. Ini udah paham mungkin penggunaan ini? Mhm. Udah paham ya? Iya. Ya, jadi kalau mau ngerjain itu kita biasanya kan ada sehari itu biasanya ada 2 materi kan. Nah, yang materi presentation pertama itu setelah aku menjelaskan biasanya mengerjakan. Jadi setiap bubble ini setiap pertemuan. Jadi karena kita first meet, jadi pilihan nomor 1 gitu. Terus setelah presentation pertama kita akan ke yang materi pertama ini. Terus habis itu aku bakal jelasin presentation kedua, lalu baru ngerjain yang nomor 2. Gitu. Jadi sekarang kita ke nomor 1 dulu. Aku mau try to reload dulu ya. Iya, coba. Oke, reload lagi. Oh, masih gak bisa. Aku mau try doing it lagi. Iya, lagi error. Learn Agon. Kalau punya kamu bahasa Inggris berarti ya ininya ya? Udah pernah coba tapi kan? Iya, tapi kenapa sekarang? Dulu aku mau di search up kayak loginnya, Hmm. kayak gitu. Tapi terusnya masih aku diklik terus apa itu masih kok putih. Iya, masih error berarti. Berarti kita ngerjainnya lewat punya aku aja ya? Hmm. Jadi ini kan kelihatan share screenku kan? Jadi Bisa. kamu bantu ngerjain ini. Oke. Gitu. Ini ada 3 Aku soal. dulu di apa itu ini di before Hmm? this class before this class I Yes. had Roblox Studio class. It was about Oh. coding. One time I tried to test on something, Hmm? something to like test it. It was about like a mini game, Hmm. we were making. And I wanted to make, and I made like a tiny rocket. But when I tried to test it and walk around, someone started drawing on my plot, on my Ah. screen. So I couldn't able to see anything. And I had to, look left Hmm. and right to see. I'm sorry Mika, ini masih azan, tunggu sebentar ya. Aku mute Yeah. dulu ya. Mhm.
Oke, done. Hmm. Oke, aku share screen lagi. That ever also happened near my house. So my teacher told me to have a project about a book conference at home, Ya, like a recording. But after that, but after some time at night, it started to go off. Was it the sound of the voice? oke. It was pretty loud. So okay, Iya, let's continue. iya. Aku juga ngerasa kadang terlalu keras. Oke. Lah, ini denger gak tapi suaranya? Iya, enggak aku Nggak, kamu nggak denger? Oke. enggak dengar. Kalau kedengeran atau suaraku terlalu ketutupan, ngomong aja ya. Iya. Oke. Jadi, yang pertama itu tentang pengertian dari artificial intelligence. Kalau ada yang tulisan gini, tapi kamu paham? Dikit ya? Dikit Iya. atau... Aku bisa lihat. Soalnya punya aku Indonesia, karena kebanyakan muridku bahasa Indonesia gitu. Oke, jadi kira-kira penjelasan dari AI antara ini, pilih salah satu nih. Yang paling benar yang mana? Oh, ini satu. Ya, pilih satu. Nunggu mau lihat ini. Iya. Yang ini di middle. Enggak. Oke, dicek dulu. Mau cek dulu. Iya, cek dulu. Nah, mistake has been made. Jadi kurang benar ya. Try again. Yang mana? Aku think dulu. Oke. Tunggu, aku mau di erase dulu. Yang ini? Dengar lagi, sorry, Mika, dengar nggak suaranya? Hah? Suara Aku azannya? nggak dengar. Nggak ya? Oke. Nggak ada dengar. Ya benar, jawabannya yang ini. Jadi teknologi yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Good job. Oke, next. 3 komponen utama yang udah aku jelasin tadi. Komponen utama di artificial intelligence. Jadi pilih 3. Ada ini. Aku pernah liatin. Ada ini juga. Terus ada training algorithm. Ya, sip. 3 komponen dari artificial intelligence. Good job. Mau diiris. Next, contoh dari layanan penggunaan jaringan saraf buatan. Contoh-contohnya. Ya, yang mana aja? Yang kamu pernah bilang? Iya, yang aku tadi udah pernah bilang. Ada bisa berapa dong? I mean the apps that you tell? Iya. Oke, ada Spotify. Ada YouTube. Terus ada Berit. Ada berapa dong? Bisa limital. Bisa berapapun tadi, berapa ya? Yang sekiranya penggunaan artificial intelligence. Dulu aku pernah lihat kamu bilang yang kayak YouTube, Spotify. Iya. Apalagi? Berit. Iya, terus? Aku pasti ada Instagram juga kamu pernah bilangin. Iya, berarti Instagramnya ikut juga kan? Iya. Iya. Bereats, Spotify, YouTube. Sip. Yay. Way to go, you have finished the task. Okay, so kita istirahat dulu ya, break ya. Sampai 17.45.
1745 Aku masih nggak tahu gimana jam. ini bilangin. Jam ya? Iya, masih baru. 45 sampai 45. Oke. Oke. Bisa off cam dulu, minum dulu, nyemil dulu. Aku mau sholat Oke. dulu.
Halo. Halo. Apain tadi istirahatnya? Nggak kemana-mana, tetap di situ. Iya, minum sedikit, membuat origami. Oh, origami. Origami apa? Origami kayak kayak paper. Suka bikin origami? Iya, dan aku juga membuat begini, tapi ini sekarang apa itu lagi trying to do it. Oke. Mana mereka? I don't know. Kayaknya Mana ini masih... mereka? Aku dulu mereka masih belum di sini dong. Iya. Gimana kalau sampai terakhir masih sendiri? Nggak apa-apa? Gak apa-apa. Karena kenapa dulu at the last meeting, Hah? aku dulu bilang, aku kayak raise hand. Hah? Miss bilang, iya Mika. Aku kayak, Miss Bocor, kayak Miss, kalau aku kayak gitu, kayak mau bilang something aku gak bisa bilang. Aku kayak sedih, kenapa ini? Ada siapa yang di apa itu? Di interrupt. Oh gitu. Iya. Oke, lanjut ke materi kedua ya. Jadi tadi kan udah materi yang pertama tentang penjelasan, lebih ke penjelasan dan contoh-contoh artificial intelligence kan. Nah, sekarang itu lebih ke mungkin setelah ini kita bahas penggunaannya. Jadi salah satu contoh tugas penggunaan sehari-hari yang bakal ngebantu kamu penggunaan artificial intelligence. Nah, kalau kita sering lihat itu kan artificial intelligence tuh biasanya GPT itu sekarang udah sering bantu manusia banget ya. Udah dia tuh bisa bikin gambar, dia bisa bikin eh karya lah gitu. Nah, kira-kira Hmm. dan karya tuh kadang tuh menurut menurut orang-orang sih, menurut orang tuh kadang terasa baru gitu. Jadi dia tuh misal ada tugas gitu kan ya. Biasanya orang-orang tuh minta bantuan ke GPT. Nah, GPT itu biasanya menghasilkan suatu karya yang dikira orang-orang tuh baru. Padahal sebenarnya itu bukan benar-benar baru gitu. Jadi karyanya itu biasanya apa ya? Menggabungkan. Jadi dia itu biasanya menggabungkan dari karya-karya yang sudah ada. Jadi dia gabungkan sehingga menjadi kesannya karyanya baru. Padahal sebenarnya itu gabungan dari yang udah ada. Kayak pixel Iya, sekarang. Kok matanya yang kayak apa itu? Yang ini, tunggu. wait, mana? Yang ini, the big one matanya. Mana nggak kelihatan ini mu? Notesmu? Aku gak bisa. Nggak bisa. Nggak tahu gimana. Oh, oh udah. Tadi bisa. Yang ini, yang ini. Matanya. Ah, kenapa matanya? Ini kayak staring dong. Kan ini juga, ini enggak. Ini kan juga steering. Enggak yang kayak pupilnya Oh, ini minus. Pupilnya besar. Pupil ini oh kecil iya ya bener ya. banget. Iya iya. Pernah nonton nggak ini? Enggak pernah, My tapi Neighbor aku pernah Totoro. lihat. Aku kayak pernah ke library. Hmm. Terus apa itu aku lihat karakternya yang kayak yang ini. Ya, wait tunggu. Totoronya. Yang ini. Totoro kan? Terus ya terus apa itu aku lihat aku lihat sixth gradersnya atau aku bisa bilang apa itu ini apa namanya? Aku lupa. Apa? Kayak gitu. Apa? Kayak ini apa itu karakternya yang besar. Heeh. Dia ada di library. Yang Heeh. ada aku
sekolahku sekarang improve. Sekarang ada apa namanya? Ini apa namanya? Namanya kayak junior high school. Heeh. Mereka sekarang punya yang baru. Ada Totoronya. Iya. Terus apa itu ini? Sekarang sekarang kita mereka lagi main. Terus apa itu gurunya bilang jangan mainin nanti apa itu it was ME. For me it was like library time. And was it so after that when that happened it just happened like that. Yeah, I don't know how to say it. Kind of hard to say. Oke. Kapan-kapan tonton lah ini di Netflix ada nih. Totoro ini. Seru kok, bagus kok menurutku. Animasi tentang The Mother is Sick. Kalau aku yang seingatku ya, ibunya dia ini sakit gitu. Jadi dia itu harus kan kayak misal nih, dia awalnya hidup di Jakarta gitu kan. Terus orang tuanya dia itu ibunya itu sakit, mamanya sakit akhirnya. Take care. Iya, jadi Take care. dia pindah untuk supaya lebih dekat ke rumah sakitnya gitu. Move to like a village. Nah, di situ dia kayak bertemu dengan si Totoro ini. Ini apa itu? Ini. Iya. Jadi balik ke materi yang tadi. Jadi Iya. jaringan generatif itu adalah jaringan saraf buatan yang menciptakan konten baru. Tapi sebenarnya kontennya itu nggak baru banget, tapi mengidentifikasi dari menggabungkan dari konten-konten yang udah ada. Ini contohnya. Kenapa kayak portal ini Iya. emerge atau kayak ini a big window? Kayak portalnya Doctor Strange, tahu nggak? Iya, tapi ke aku kayak ini a big window dong. kayak jendela keluar gitu. Kayak di astana zaman dulu gitu ya. Nah, jadi kemampuan untuk kan biasanya kita misal nih, kamu disuruh mengerjakan suatu tugas untuk membayangkan pedesaan di tahun dulu gitu, mungkin di zaman dulu gitu kan ya. Nah, kalau kamu kan karena udah ada pikiran human brain gitu kan langsung memikirkan, oh zaman dulu tuh pasti nggak ada HP, nggak ada laptop, nggak ada PC gitu kan ya. Nah, si artificial intelligence ini kemampuan untuk membayangkan dan menggambarkan hasil akhir dari karya itu ada dengan cara menggunakan prompt atau instruksi perintah. Jadi misal kamu tanya ke GPT, kamu menanyakan sesuatu atau menyuruh GPT melakukan sesuatu. Nah, itu namanya prompt. Apa yang kamu tuliskan di GPT itu namanya prompt. Tuh, nah bahkan sekarang itu ada pekerjaan khusus yang namanya insinyur prompt. Jadi pekerjaannya itu orang-orangnya itu dia punya keahlian untuk memastikan agar jawaban yang dihasilkan GPT itu akurat. Jadi kan setiap pertanyaan itu setiap prompt punya hasil yang berbeda kan. Misal kamu tanya apa itu origami atau kamu tanya jelaskan origami, itu biasanya punya jawaban yang berbeda dari GPT. Makanya sampai ada pekerjaan baru, jobs namanya insinyur prompt yang untuk membantu sekarang penggunaan GPT secara maksimal. Nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita nggak cuma pakai GPT ya, nanti ada yang namanya Fusion Brain, terus ada Stable Audio, ada Runway. Kalau Fusion Brain ini untuk pembuatan khusus gambar, jadi dia pakai teks, kamu menuliskan apa yang pengen kamu lihat, nanti dia langsung buat gambarnya. Terus kalau Stable Audio itu buat musik sama suara, dia menghasilkan dari AI gitu. Kalau Runway baru untuk pembuatan video. Gitu. Nah, kira-kira dari ini kan ada nih Google, terus ada Translator, terus ada GPT. Kira-kira menurut kamu persamaannya apa? Tahu persamaan nggak? Tahu. Meaning what? What does it mean? what's the same? What's the same? Yeah, of
of all of this? What's the same? So it can able to record voice, but sometimes it does. Yeah, sometimes doesn't Bisa it? record voice-nya. So kalau kamu mau typing, ini aja enternya kayak gitu. Jadi selain itu juga ada persamaan yang lain. Jadi persamaan yang lainnya itu mereka itu semuanya perintahnya atau apa yang dikerjakan itu pakai teks. Jadi kayak Google kan pasti yang utama sih. Kalau pakai record juga bisa, tapi kan utamanya dia pakai teks kan, pakai teks. Terus ada translator juga teks, ChatGPT juga pakai teks, terus voice assistant juga bisa pakai teks gitu. Nah, misal nih kamu udah tapi belum pernah ya pakai GPT ya? Atau pernah sekali? Pernah satu kali tapi belum pakaiin sebanyaknya. Tapi kalau temanku mereka pakai banyak sekali. Kamu kenapa nggak So pakai? kalau mereka, aku pernah punya class person ini yang di kelas. Dia kita harus membuat like a lab book. Terus apa namanya? Kita harus ambil punya picture-nya of itu namanya aku lupa the tale of the of fourth grade or nothing. Yang itu. Terus kayak gitu. Terus apa itu? Picture tapi picture-nya iya kayak gitu. Iya, jadi kenapa kamu nggak sama kayak temenmu yang pakai GPT banyak kali? Karena kenapa ini? Kalau aku lihat fotonya, harusnya matanya 2, tapi matanya 3. Yang satu di kepala. Nggak tahu kenapa. Ya. Terus kamu pernah pakainya untuk apa berarti GPT? Apa itu? Tanya apa kamu di Pernah situ? membuat ini membuat a chocolate bar in vanilla white chocolate yang punya packaging dairy milk, tapi packagingnya merah dan bilang dairy milk. Oh, itu kamu bikin itu disuruh sekolah atau emang pengen bikin di rumah? Bikin di rumah. Oh. Kita pernah punya app yang namanya Pixel. Nggak tahu app-nya, tapi it was like an app where kayak gitu, yang apa namanya, yang bisa Tanya sesuatu gitu. no, kamu draw it. You draw what you want to draw. Aku pernah draw a robot. Kenapa itu? Tapi aku pernah main game ini. Kayak aku draw satu drawing. And after that, AI harus di-copy without doing the same one. Tapi kalau aku lihat yang AI, apa itu ada mata 3, tapi aku punya 2. Oh, karena kesalahan AI itu makanya kamu kurang tertarik gitu ya? Oke. Kita boleh ini apa itu continue lagi? Oke, jadi sama seperti aku bilang tadi, jadi AI itu kebanyakan akan mengikuti orang yang menanyakan. Jadi misal aku tanya, kayak misal tanya resep untuk membuat scramble gitu kan. Nah itu misal jawabannya itu akan sesuai sama gaya bahasa yang aku tanyakan gitu. Gaya bahasa itu gimana ya? Misal like formal informal gitu loh. Jadi misal aku tanyanya formal, tolong buatkan aku please gitu-gitu, would you gitu-gitu, itu bakal akan lebih jawabannya sesuai gitu. Misal kamu tanya kayak hey yo gitu, itu misalnya jawabannya juga akan mengikuti gitu loh. Jadi model bahasa besar atau MBB itu adalah model jaringan saraf yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Jadi artificial intelligence itu sebisa mungkin menghasilkan teks dalam bahasa manusia yang dia
pahami gitu, atau yang mungkin yang sangat cocok dengan manusia. Nah, misal nih, terus kan bertanya-tanya kan jawaban kok bisa sih tahu gitu kan, atau mungkin kok bisa artificial intelligence ini menghasilkan jawaban yang benar. Jadi sebenarnya itu mereka itu mengambil datanya itu dari kumpulan data yang ada di internet. Ngelek ya? Ngelek aku ya? Enggak. Suara aku putus-putus gak? Hmm? Masih off cam tuh kamu. Gak denger aku. Ah, aku Iya, suaraku putus-putus gak? bisa dengerin. Ya, putus-putus kayaknya nih. Oh, aku bisa dengerin. Oke, jadi misal nih di internet kebanyakan itu warna langit, color of sky itu blue kan ya. Jadi makanya dari itu kalau kamu tanya ke artificial intelligence, what the color of sky itu pasti jawabannya juga pasti blue gitu. Terus juga But also, what? huh? Jadi misal kamu ngetik di Google biasanya itu belum selesai kamu mau mengetikkan sesuatu itu udah ada di bawah gini kan ya, udah ada saran-saran gitu loh. Jadi kamu belum selesai ngetik kalimatnya dia udah memberikan saran. Nah itu juga contoh artificial intelligence. Jadi pilihan untuk menyelesaikan pertanyaan how to create itu udah ditampilkan di bawahnya gitu. Jadi berdasarkan yang paling sering banyak diketik sama orang biasanya. Nah, terus membahas apa sih yang bisa dilakukan oleh GPT. Jadi GPT itu Generative Pre-trained Transformers itu adalah keluarga model bahasa. GPT itu bisa, Mobilnya menjadi transformer. iya, transformer kan dia. Tapi ini kakinya punya ini wheel. Iya, kan rodanya ini. Oh. Jadi GPT itu bisa menulis kode untuk membuat situs web. Itu nama yang coding yang pernah kamu tahu itu loh, yang Python. Oh iya, ini itu. Ya, itu. Terus dia juga bisa tulis teks dalam format apapun dan tentang topik apapun dia bisa jawab. Terus dia juga bisa Iya, ngasih. aku pernah main game ini yang namanya Roblox Hah? AI Generate. Oh iya. Kayak ada game kayak apa itu a game where kamu bisa lihat other game. Hmm. Roblox is like a game where kamu bisa lihat. Aku join gamenya. Hmm. Terus tapi aku melihat apa itu? Aku lihat wall. Aku lihat di luar. Hmm. Aku di sky-nya menjadi dark kayak gitu. Aku baru tahu tuh. Nah, misal kamu juga sadar sih kalau jarang menggunakan biasanya nggak sadar sih. GPT itu juga ada versionnya. Jadi ada version 4. Mungkin sekarang yang the newest is version 5 kalau nggak salah ya. Nah, semakin besar versinya itu juga dia juga semakin pandai, semakin smart dalam menjawab semua pertanyaan yang kamu ajukan. Gitu. Nah, ini contohnya GPT, salah satu pertanyaannya kayak kelebihan GPT dibanding aplikasi sejenisnya. Nah, jawabannya GPT itu kayak gini gitu. Nah, GPT itu bisa melakukan beberapa hal ya. Jadi dia bisa melanjutkan percakapan, dia juga make a grab gambar yang kayak kamu pernah katamu yang matanya jadi ada 3 itu. Terus dia juga bisa menulis edit kode, terus membuat kartu pos dan ucapan selamat. Itu coba sekarang login GPT. Oke.
Tunggu dulu ya, internetku lagi apa itu? Lagi loading, lagi loading dan bisa bisa jadi eh udah, Udah. iya, Oke, lihat bilang lagi. aku bisa itu bilang what can I help with? Ah, iya, udah bisa itu. Ntar aku Hmm, jelasin ini dulu ya. Kalau membuat apa? Iya, sebentar. Nah, jadi di sini Buat ada Sophie. Sophie ini eh have a problem. Jadi dia itu sering melihat dog dan cats yang di jalanan, yang sering terlantar di jalanan. Halo? Nah, masih nge-freeze tadi. do I write it? Jadi Sophie itu melihat anjing sama kucing yang di jalanan terus diambil sama orang, diadopsi sama orang. Paham kan ya? Diadopsi sama orang. Nah, anjing sama I say kucing. that can I huh? Kenapa? Do Nge-lag? I do I text it in chat GPT in Ya, English? sebentar. Oh ya, boleh. Okay. Also, by the way, I'm also gonna try to make something. Aku sambil jelasin ya. Yeah. Jadi, Sophie itu biasanya menemui anjing, dog, and cat yang di jalanan, yang homeless. Dia tuh terus kan diadopsi sama orang kan. Diambil sama orang. Nah, tapi kebanyakan itu kucing sama anjingnya, dog and catnya itu balik lagi, homeless lagi. Dia pilih homeless daripada diadopsi orang itu. Gitu. Jadi dia sebagai orang yang peduli, dia peduli sama anjing sama kucingnya itu, dia pengen bikin sebuah news di Telegram. Tahu Telegram nggak? Halo? Ini yang nge-lag siapa ya? Kamu pasti karena apa itu ini? Karena aku bisa dengar kamu. Oh, kok bisa dengar aku? Aku kalau kalau POV kamu kayak aku frozen atau enggak? Iya, Frozen. Terus habis itu suara kamu putus-putus. Kamu bilang yang kayak webcamku ini frozen. Iya, Oh, karena Frozen. kenapa aku bisa lihat aku sendiri? Iya, Kenapa? di aku juga aku bisa melihat aku sendiri. Tapi di kamu Tunggu, aku Frozen kan? tunggu dulu ya. Nah, aku bisa lihat dulu. Aku udah ini apa itu? Aku turn off webcamku. Kamu bisa lihat? Nah, nggak bisa Eh, lihat. kalau sekarang? Bisa. Oke. Oke. Nah, balik lagi. Oke. Jadi, Sophie ini akan menulis postingan atau akan membuat sebuah news di Telegram, kayak Instagram gitu. Dia mau bikin tulisan untuk agar orang-orang yang Nah, mengadopsi oke. cats and dogs ini bisa memperlakukan atau nge-treat dog and cats-nya, pets-nya ini supaya betah. Betah itu gimana ya? Supaya suka like in home, nggak balik ke homeless lagi. Gitu. Oke. Aku udah membuat origamiku. Oke. Tapi kamu ngerti, understand, right? Ya. Oke.
Nah, jadi tapi kan Sofi ini bukan penulis ya, dia bukan penulis yang handal untuk membuat postingan atau news yang bagus dibaca orang gitu. Akhirnya dia minta bantuan ke GPT supaya dia bisa Oh, dibuatkan. dia dia mau di post tapi gak bisa Iya, ini. dia nggak bisa nulis, nggak tahu gimana caranya supaya tulisannya bagus dan mudah dipahami orang. Gitu. Jadi dia menulis dan akhirnya dia itu bisa eh apa ya? Mengatasi rasa takutnya. Jadi dia nggak takut lagi untuk menulis dan membuat tulisan yang akan diposting untuk orang. Gitu. Nah, cara dia menuliskan itu ada formatnya nih, ada strukturnya kayak gini nih. Nah, ini struktur yang akan kita buat juga. Jadi selalu ada identifikasi tindakannya. Jadi kamu mau GPT itu menulis atau mau apa kamu sebutkan. Terus nanti kamu juga sebutkan jenis teksnya. Terus topiknya apa, terus penonton siapa, terus habis itu keterbatasannya. Pernah membuat ini. Weh. Gak bisa. Aku Nah ini, nggak tahu apa usefulnya, tapi aku iya, tapi punya suka. kayak tiny. Nah ini jadi misal Sofi itu nulis ini promnya ya, prom yang Sofi gunakan di GPT. Jadi dia menulis sebuah postingan untuk saluran Telegram tentang adaptasi hewan liar terhadap kehidupan di rumah, penontonnya untuk remaja, dalam format tutorial langkah demi langkah, gayanya informal. Gitu. Jadi dia menulis ini untuk menghasilkan sebuah tulisan yang akan dia upload di akun Telegramnya dia. Gitu. Jadi sementara kita ringkas dulu ya. Jadi ada generative networks atau jaringan generatif itu adalah jaringan syaraf yang membuat konten baru berdasarkan sintetis data yang sudah diketahui. Terus ada Dulu suara apa itu? Aku dengar kayak ting ting ting. suara ini, bakso. Ada nggak di rumah kamu gitu? Ting 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 gitu, jual bakso. Iya, ada. Ada kan? Iya, aku pernah wake up dong di midnight. Aku kayak, Nah, oh, ini malam, ini masih malam. Aku udah bisa bisa go get off. So aku kayak ini try to tidur lagi, tapi terusnya aku dengar aku akan tidur sekarang. aku Terus aku sering tuh. as I apa itu as I nearly sleep, Hmm? aku dengar ding 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 ding. Mm-mm. Aku sering tuh beli yang malam-malam gitu tuh, soalnya suka begadang. Ya, sama apa? Aku pernah dengar ini. Kamu pernah dengar apa itu? Eh, tunggu, tunggu. Kamu pernah dengar apa tuh suara ini? Aku Apa? pernah. Suara apa? Ya, kan di kayak nama kayak it starts kayak di 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 Oh, di cari roti. di. Hah? Itu jual roti tuh, bread. Karena kenapa aku pernah dengerin? Mereka pernah bilang bread. Iya, roti itu. Aku Soft kayak banget tuh, enak tuh. juga, Nah, tapi sekarang kita balik lagi oke. ke sini lagi. Terus kita sekarang ke nomor 2. Iya, betul. Ke nomor 2. Aku tapi kamu nggak diklik. Apa? Hah? Ngomong apa barusan? Nge-like?
Dulu aku lihat nomor 2, tapi terusnya kamu ke somewhere else. Oh iya, salah itu yang kelas lain bisa buka juga itu. Nah, kalau di sini khusus buat kelas ini. Nah, ini penjelasan dari presentation yang tadi udah aku jelasin. Sekarang jawab lagi nih. Pertanyaannya tentang model jaringan Apa saraf itu buatan model teks. jaringan saraf buatan teks? Mm-mm. Hmm, bisa bisa berapa dong? Satu. Satu. Apa itu model jaringan saraf buatan teks? Model yang eh yang ini Oke, dicek. Cek dulu. nggak tahu dong. Sip. Itu bisa tuh. Bisa. Iya. Ini, Oh, Jo. Next. Ada lagi nih. hmm. Untuk apa perintah? Tunggu. Untuk apa perintah digunakan dalam jaringan saraf buatan? Aku nggak tahu di ini bahasa. Tunggu dulu ya, lagi ini. Aku nggak tahu I don't know what does it mean in bahasa. Hmm, prom itu loh yang aku tadi jelasin yang prom. Jadi prom itu purpose-nya apa? Tujuannya apa? What's the purpose? Iya, what's purpose of make prom? Prom yang tadi itu loh, yang aku bilang. Bisa choose berapa dong? One. How many can I able to choose? Satu. Only satu. Waduh nih. Only punya 2 attempts. Apa ya? Eh, yang ini? Enggak tahu Let's dong. take a look. Yes, good job. Oh, bisa. Bisa ya. I didn't even think about it. Eh, Oke, jadi yang nomor 3 ini mengerjakan di Google what? Document. Jadi aku jelasin dulu ya. Jadi nanti kamu tanya ke GPT. Pertama sebelum tanya itu kan pakai prompt. Prompt yang tanya GPT kan namanya prompt tuh. Nah, kamu harus bikin promptnya. Ini apa nih? Harus bikin promptnya. Nah, caranya itu kamu harus bikin menulis teks script untuk video tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni. Jadi kamu mau bikin script script video tahu? Aku nggak tahu script. Script video tuh kayak misal orang mau Oh, membuat kayak sebuah those video. kayak itu apa itu AI generated video Iya, jadi kayak jadi tentang penggunaan AI dalam seni, dalam art hmm, gitu. Jadi kamu harus menulis teks script atau misalkan di film atau kalau kita bikin video itu ada teksnya kan? iya. Yang akan kita ucapkan. Nah, itu kamu harus menulis itu tapi dibantu oleh GPT, nggak kamu yang nulis. Kamu harus membuat promptnya gitu. Tunggu dulu Sekarang ya, lagi ya. Tunggu. udah.
Dari mana barusan? Ini lagi lihat di window karena aku dengar kayak aku kayak itu pasti ayah. Aku dicek enggak ayah. Ternyata sih, ternyata apa? Ini apa itu neighborku Ah, yang lagi apa itu package dia package her package came. ah. So yeah. Oke nih. Ya, ternyata udah jam segini ya sampai lupa ya. Misal nih mau bikin script video tentang penggunaan AI di arts. Nah, kira-kira di sini, Oh, are you mean sorry, apa? Putus-putus. Ngomong terus? apa barusan? Enggak tahu. Can you repeat? Oke, Kenapa? jadi kalau I misal, cannot repeat it because I don't know. jadi All misal, I said was just iya, all I oke. yeah. Misal mau bikin, I just said kamu mau nyuruh GPT tuh, is it kira-kira too pertama apa? Kamu menuliskan apa kalau kamu disuruh membuat naskah video pengantar tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni? Oh, is it kayak apa itu namanya? AI generated video yang di TikTok. Iya, Enggak. iya, berarti kamu kalau mau mengetik, Oh, mau menulis perintah kamu, pertanyaan kamu ke AI, kamu nulis apa dulu di sini? Tindakannya apa? what Apakah will menulis, happen in the first apakah penulis menulis atau memunculkan, menjelaskan, mengarang mungkin? Pilih yang mana? yang kayak animation about a boy. Yang kalau kamu disuruh bikin tentang pengantar video tadi, bentuknya pengantar kan teks ya? Mhm. Berarti kalau teks menulis ya kalau teks ya? Kalau teks apa? Menulis atau menggambar atau menjelaskan? Kalau teks apa Mika? Menulis atau apa? Menulis. Ya, menulis. Aku dulu udah bilang 2 kali tapi aku kayak Terus jenis teksnya iya tadi teks untuk apa tadi aku bilang untuk teks menulis iya, teks apa tadi aku mau bilang untuk menulis bukan maksudnya teksnya buat bikin apa? Video tadi loh. Mau bikin apa kita tadi? Script video ya? iya Topiknya berarti untuk jaringan saraf buatan dalam seni atau dalam art. Kamu mau yang menonton viewersnya siapa? Viewersnya mau eh, anak seusia kamu atau mau orang dewasa atau mau orang siapa? tua parentsku Parents. Oke, terus buat terus ada gayanya kamu mau bikin teksnya panjang atau pendek? Mau bikin teksnya panjang atau pendek? teksnya panjang atau pendek Heeh, ada something stuck apa? ada something stuck What is it? kayak stiker ini stikernya Masih baru paling ya? iya Apa? masih baru Teksnya so mau panjang itu apa ini pendek? penonton
pen Pendek. panjang, Panjang. panjang, panjang. Mau gayanya formal on informal? Formal atau formal? Aku nggak tahu itu. Like ya mungkin dibikin biasa informal aja ya. Gitu. Nanti ini akan kita tulis di GPT di ini aku buka deh, aku yang buka. Aku pernah lihat AI generated video. Tunggu dulu ya, aku di show dong. Tunggu. Nah ini, dilihat ini. Dilihat dulu Mika. Halo? Nah, jadi tadi yang ini, yang ada di kotak-kotak ini, square-square ini, kotak tuh square bukan sih? Yang ada di sini itu kamu jadikan one sentence. Baru nanti dikirim ke GPT. Nah, misal nih udah dikirim kan. Ini namanya prompt ya. Ini namanya prompt nih. Nah, terus hasilnya ini kan udah ada script video kayak opening scenes-nya, terus ada voice over-nya, ada cutscene-nya. Nah, itu nanti hasilnya kamu copy. Terus ditaruh di sini, ditaruh di hasil kotak yang diperoleh. Udah, gitu aja. Terus nanti dikumpulin deh di sini. Tapi karena platformnya masih error kan? Choose one. Nih, choose one. Did you enjoy the listen? Yes. Oke. Yes. Kok gimana mereka bisa ini? Apa itu gak bisa masuk ke apa itu algoritmix? Iya, dari pusat. Ini jam berapa ini sekarang? Udah hampir setengah 7. Jamnya kita yang kayak sudah meetingnya jam berapa dong? Oh, iya, udah hampir selesai nih. Sekarang kamu sebutin hari ini udah belajar apa aja? What you learn? Database, about database, videos, Iya. videos, apps that use AI. Yes. That use AI to tell what you want or something. Ya. More thing. Apa ya? Oh, nggak bilang tell the AI what to make. Oke. Jadi tentang lebih ke penjelasan tentang pengenalan tentang artificial intelligence ya. Oke, minggu depan kita pertemuan kedua. Iya, tapi kayak AI-nya yang membuatin kayak gini. Jadi minggu depan kita pertemuan yang kedua, terus ya mungkin udah sama teman-teman yang kamu yang belum datang ini. Masih di sekolah semua katanya. Dulu aku akan
dulu aku kayak oke aku akan meet mereka. Tapi aku kayak mereka. Kayak minggu depan masih tentang penggunaan AI sih dalam keseharian kamu. Gitu. Enjoy the listen kan? You enjoy it? Yes. Okay. Okay, thank you, Mika. Thank you, Miss. Thank you, bye-bye. You